Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husni Mubarak, NIM 200201110012. Jadi di sini saya akan menyampaikan materi tentang pengertian masyarakat madani dan sejarah dari masyarakat madani. Pengertian masyarakat madani. Kata madani berasal dari bahasa Arab yang artinya sivil atau beradab. Istilah masyarakat madani adalah terjemahan dari kata sivil atau civilized society yang berarti masyarakat yang berperadaban. Menurut Dawam Raharjo mendefinisikan masyarakat madani sebagai proses penciptaan peradaban yang mengacu kepada nilai-nilai kebijakan bersama. Dawam menjelaskan, dasar utama dari masyarakat madani adalah persatuan dan integritas sosial yang didasarkan pada suatu pedoman hidup. Menurut istilah secara umumnya bahwa masyarakat madani adalah kelembagaan sosial yang akan melindungi warga negara dari perwujudan kekuasaan negara yang berlebihan. Bahkan masyarakat madani yang utama kehidupan politik yang demokratis. Sebab masyarakat madani tidak saja melindungi warga negara dalam berhadapan dengan negara, tetapi juga merumuskan dan menyuarakan aspirasi para rakyat. Yang selanjutnya ialah sejarah pemikiran masyarakat madani. Filsuf Yunani Aristoteles pada tahun 322 sampai 384 Masehi memandang civil society sebagai sistem kenegaraan atau identik dengan negara itu sendiri. Pandangan negara ini merupakan fase pertama sejarah wacana civil society tersebut. Pada masa Aristoteles, civil society dipahami sebagai sistem kenegaraan dengan menggunakan istilah koinonia politiki, yakni komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam berbagai peraturan ekonomi politik dan pengambilan keputusan. Rumusan civil society selanjutnya dikembangkan oleh Thomas Hobbes pada tahun 588 sampai 1679 Masehi dan John Locke pada tahun 1632 sampai 1704 Masehi yang memandangnya sebagai kelanjutan dari evolusi atau sebagai revolusi dari natural society. Menurut Hobbes, sebagai antitesa negara civil society mempunyai peran untuk meredam politik dalam masyarakat sehingga ia harus memiliki kekuasaan mutlak sehingga mampu mengontrol dan menguasai secara ketat mengenai interaksinya. Fase kedua, yakni pada tahun 1767, Adam Ferguson mengembangkan wacana civil society dengan konteks sosial dan politik di Skotlandia. Menurut Ferguson, menekankan visi etis pada civil society dalam kehidupan sosial. Pemahamannya ini lahir tidak lepas dari pengaruh dampak revolusi industri dan kapitalisme yang melahirkan ketimpangan sosial yang mencolok. Fase ketiga, yakni pada tahun 1792 Masehi, Thomas Paine memulai memaknai wacana civil society sebagai sesuatu yang berlawanan dengan lembaga negara. Menurutnya, negara tidak lain hanyalah keniscayaan buruk belaka. Konsep negara yang sah atau absah, menurut pendapatnya, ialah perwujudan dari delegasi kekuasaan yang diberikan oleh masyarakat demi terciptanya kesejahteraan bersama. Selanjutnya ialah fase yang keempat, yakni wacana ini dikembangkan oleh Hegel pada tahun 1770 Masehi sampai 1837 Masehi, Karl Marx 1818 sampai 1883 Masehi,
dan Antonio Gramsci pada tahun 1891 sampai 1937 Masehi, di mana menurut pandangan ini berpendapat bahwa civil society merupakan elemen ideologis kelas dominan saja. Dan fase yang terakhir dari sejarah masyarakat madani ialah fase kelima, wacana civil society sebagai reaksi terhadap mazhab Hegelian yang dikembangkan oleh Alexis de Tocqueville yang pada tahun 1805 sampai 1559 Masehi. Pemikiran beliau tentang civil society sebagai kelompok menyeimbang kekuatan negara saja. Menurut Tocqueville, kekuatan politik dan masyarakat sipil merupakan kekuatan utama yang menjadikan demokrasi Amerika menjadi demokrasi yang daya tahannya sangat kuat. Adapun tokoh pertama kali yang menggagas civil society ini adalah Adam Ferguson dalam bukunya yang berjudul Sebuah Esai tentang Sejarah Masyarakat Sipil yang diterbitkan pada tahun 1773 Masehi di Skotlandia. Di sana ia menekankan masyarakat madani pada visi etis kehidupan masyarakat. Pemahamannya ini digunakan untuk mengantisipasi perubahan sosial yang diakibatkan oleh revolusi industri dan munculnya kapitalisme, serta mencoloknya perbedaan antara individu satu dengan individu yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syahrul Ramadana Al-Muzaki. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik masyarakat madani dan masyarakat madani dan demokrasi. Karakteristik masyarakat madani itu: 1. Free public sphere atau wilayah publik yang bebas. 2. Demokratis. 3. Toleransi. 4. Pluralisme. 5. Keadilan sosial atau social justice. 6. Partisipasi sosial. 7. Supremasi hukum. 8. Sebagai pengembangan masyarakat. 9. Sebagai advokasi bagi masyarakat. 10. Menjadi kelompok kepentingan atau kelompok peran perekan. Selanjutnya, masyarakat madani dan demokrasi. Civil society atau demokrasi dan demokrasi ibarat the two sides of the same coin. Artinya, jika civil society kuat, maka demokrasi akan bertumbuh dan berkembang dengan baik. Sebaliknya, jika demokrasi yang kuat, maka civil society akan bertumbuh dan berkembang dengan baik. Itu sebabnya para pakar mengatakan civil society merupakan rumah tempat bersemayamnya demokrasi. Selanjutnya adalah Wawasan Nasional Indonesia. Wawasan Nasional Indonesia dikembangkan berdasarkan wawasan nasional secara universal, sehingga dibentuk dan dijiwai oleh paham kekuasaan dan geopolitik yang dipakai negara Indonesia. Paham kekuasaan Indonesia. Bangsa Indonesia yang berfalsafah dan berideologi Pancasila menganut paham tentang perang dan damai berdasarkan bangsa Indonesia cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan. Dengan demikian, wawasan nasional bangsa Indonesia tidak mengembangkan ajaran kekuasaan dan adu kekuatan, karena hal tersebut mengandung persengketaan dan ekspansionisme. Kemudian, geopolitik Indonesia. Indonesia menganut paham negara kepulauan berdasarkan
geopolago konsep, yaitu laut sebagai penghubung daratan sehingga wilayah negara menjadi satu kesatuan yang utuh sebagai tanah air dan ini disebut sebagai negara kepulauan. Kemudian dasar pemikiran wawasan nasional Indonesia. Bangsa Indonesia dalam menentukan wawasan nasional mengembangkan dari konsep nyata. Indonesia dibentuk dan dijiwai oleh pemahaman kekuasaan dari bangsa Indonesia yang terdiri dari latar belakang sosial, budaya, dan kesejahteraan Indonesia. Selanjutnya adalah pengertian wawasan nasional. Upaya pemerintah dan rakyat menyelenggarakan kehidupannya memerlukan satu konsepsi yang berupa wawasan nasional yang dimaksudkan untuk menjamin kelangsungan hidup, keutuhan wilayah, serta jati diri. Wawasan nasional adalah cara pandang suatu bangsa yang telah menegarai tentang diri dan lingkungannya dalam eksistensinya yang serba terhubung atau interaksi dan interrelasi, serta pembangunannya di dalam bernegara di tengah-tengah lingkungannya baik nasional, regional, maupun global. Kata wawasan berasal dari bahasa Jawa, yaitu wawas atau mawas, yang artinya melihat atau memandang. Jadi, kata wawasan dapat diartikan cara pandang atau cara melihat. Wawasan nasional. Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai serta mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dan wawasan Nusantara dalam paradigma nasional dapat dilihat dari stratifikasinya sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar negara berkedudukan sebagai landasan ideal. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional berkedudukan sebagai konstitusional. Yang ketiga, wawasan Nusantara sebagai visi nasional berkedudukan sebagai landasan visional. Dan yang terakhir, ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional atau sebagai kebijakan nasional berkedudukan sebagai landasan operasional. Dasar ajaran dari wawasan nasional, latar belakang pemikiran filsafat Pancasila menjadikan Pancasila sebagai dasar pengembangan wawasan Nusantara tersebut. Setiap sila dari Pancasila menjadi dasar dari pengembangan wawasan itu. Sila ketiga, Persatuan Indonesia menjadikan wawasan Nusantara merupakan wawasan yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.